gitu. Apalagi kan zaman sekarang tuh remaja kalau misalkan baca yang terlalu formal kayak boring gitu ya. Aku tuh jadi ngeliat kayak tiap orang tuh punya masalahnya sendiri-sendiri. Tiap orang tuh punya beban hidupnya masing-masing gitu. Inspirasi aku itu pertama, aku itu abis baca buku itu jadi yakin kalau aku tuh bukan satu-satunya orang yang punya masalah di dunia ini. Halo teman-teman, kembali lagi di konten Beyond the Box, menggali inspirasi melampaui batas imajinasi. Kembali lagi dengan aku Diva Natasha yang akan nemenin kamu untuk konten kali ini. Di topik kali ini kita akan bahas tentang salah satu buku yang berjudul Stay Together or Let Go. Nah, aku akan bahas tentang buku ini nggak akan sendirian, yang akan langsung dibahas bareng-bareng bersama narasumber yang keren, Lintang Azahra. Hai Ninta. Halo Kak. Oke, gimana nih kabarnya kamu hari ini? Alhamdulillah baik banget sekarang ini. Mungkin kamu sebelum kesini tadi ada drama-drama sedikit gak sih? Tadi mungkin drama biasalah, kemacetan Jakarta ya, yang tiap hari itu pasti. Ya, kamu naik transportasi atau mungkin diantar sama orang tua sebelum kesini tadi? Aku tadi naik ojek online sih ya. Oh, ojek online. Iya, ojek online. Gak ada drama-drama ini apa namanya? Mungkin macet ataupun mungkin salah jalan gitu. Kalau di jalannya sih nggak ada, tapi pas datang ke sini aku nyasar nih. Lebih cari gedungnya nih, mana nih? Oh, nyari tempat ini ya. Tapi syukurnya selamat ya. Iya, selamat sampai sini. Oke, mungkin tadi aku sebelum ngulik-ngulik kamu lebih dalam, mungkin kamu boleh sharing kamu saat ini sebagai mahasiswa jurusan apa dan mungkin saat ini lagi kesibukannya apa sih? Oke, aku sendiri itu sekarang lagi menempuh studi S1 psikologi di Mercu. Iya, psikologi di kampus cabang ya, Warung Buncit. Oh, Warung Buncit. Iya, wow. Jadi perjuangan nih ke sini. Pas ke sini tuh butuh berapa menit sih? Tergantung. Itu jauh sih menurut aku. Iya, kalau kita naik transportasi umum sih bisa sampai 2 jam ya Kak. Tapi kalau naik Gojek 30 menit, 45 menit sampai. Ya masih cukup menyimpan energi ya. Iya. Untuk saat ini ya. Untuk saat ini. Oke, mungkin aku langsung juga tanya-tanya ke kamu. Benar gak sih kamu tuh punya buku favoritnya judulnya Stay? Betul banget. Bener ya? Bener banget. Oke, mungkin aku pengen ngulik-ngulik kamu dari segi sebagai pembaca dari buku Stay ini. Gimana sih menurut kamu bahasa dari buku ini yang mungkin bisa kamu sharing-sharing sebagai pembaca? Kalau dari segi bahasa dia itu ini ya, target pasarnya itu ke anak muda gitu. Jadi untuk anak SMP SMA sih kisarannya. Wow. Emang bahasanya tuh cocok banget buat anak muda. Gitu ya, berarti iya, ya. Dan dia itu pembawaan novelnya benar-benar mudah dipahami gitu. Apalagi kan zaman sekarang tuh remaja kalau misalkan baca yang terlalu formal kayak boring gitu ya. Jadi pas mereka baca ini tuh kemungkinan kayak masuk gitu bahasanya. Tapi ini tuh lebih ke romance atau mungkin cerita drama anak SMA? Kalau overall dia drama, cuma lebih ke drama kehidupan sih ya. Drama kehidupan. Iya. Oke. Drama kehidupan mungkin dari cerita novel ini mungkin ada nggak sih yang bikin kamu mungkin makin senang bacanya, mungkin relate atau nyentuh nih buat kamu? Yang pertama itu karena relate sih, jadi itu dia tuh latar belakangnya di SMA. Ya sebenarnya kayak kebanyakan novel lah SMA gitu, dan emang ada sedikit romansnya, cuma dia itu bukan romance yang klise gitu. Di novel ini tuh yang jadi poin pentingnya adalah akan jadi apa kita 10 tahun ke depan. Wow, itu masih yang jadi poin pentingnya. Masih ada poin-poin yang menginspirasi kamu gitu. Jadi nggak full. Biasanya kan kalau zaman-zaman sekarang kan anak muda SMP itu kan demennya tuh novel-novel yang romance banget ya, yang isinya percintaan semua. Iya. Tapi ini salah satu buku yang menarik kamu karena ada ngasih insight dan inspirasi kamu lah gitu ya. Mungkin dari segi apa sih pesan yang kamu dapat tadi kan ada nggak selalu romance gitu. Ya, mungkin ada nggak sih pesan yang kamu dapat dari buku ini? Pesan yang aku dapat ya, kebetulan kan aku baca buku ini tuh pas udah kuliah ya. Jadi aku udah dapet banyak ilmu dari psikologi, dan psikologi sendiri tuh kan nggak memandang masalah dari satu sisi ya, dari banyak sisi gitu. Terus
pas aku baca buku ini, itu tuh aku tuh jadi ngeliat kayak, oh tiap orang tuh punya masalahnya sendiri-sendiri. Tiap orang tuh punya beban hidupnya masing-masing gitu, dan tarafnya tuh nggak sama karena kan tiap orang kemampuannya beda-beda gitu. Terus di buku ini juga dijelasin gimana cara tiap-tiap karakter tuh menyelesaikan masalah mereka gitu. Jadi ada kayak kamu jadi kalau pas baca buku ini mungkin kamu jadi lebih relate lagi setelah kamu jadi mahasiswa psikologi. Ya, bener, karena aku jadi tahu, oh kalau dalam psikologi tuh nggak bisa mandang masalah dari satu sisi, jadi kan nggak boleh judgmental gitu ya. Jadi masuk juga sebenarnya ke jurusan yang aku tempuh studinya sekarang gitu. Malah makin menarik, jadi mungkin jadi bahan analisis kamu. Iya, benar. Pernah kamu mungkin jadi bahan analisis kamu? Pernah. Salah satunya buat tugas apa tuh? Buat tugas ini sih, kemarin baru aja tuh ada tugas English for Psychology. Tapi ini bukan analisis buku sebenarnya sih, analisis film. Analisis film. Iya, film Inside Out 2 kemarin. Dan tapi kamu masih kaitin sama tema buku ini juga? Iya, benar. Jadi kamu kombinasi? Iya, aku kombinasikan juga. Jadi bahan studi kasus ya? Wow, menarik. Ada ya yang mungkin menarik sih, biasanya tuh kalau pembacanya udah baca aja, udah setelah itu tutup buku, habis itu ya udah cari buku yang lain. Tapi kamu jadi bahan analisis untuk jurusan kamu. Iya. Seru banget sih dengernya. Wow, jarang banget. Dan apalagi buku ini kan buku SMA lah. Apalagi kenapa kamu masih jadi bisa kamu angkat untuk mata kuliah kamu? Mungkin apa sih yang kamu angkat saat itu? Selain tema tadi ada kamu sentil juga tentang Inside Out, terus kamu kombinasi sama insight dari buku ini. Apa yang kamu paparkan? Yang aku paparkan sebenarnya itu tuh masalah dari salah satu tokoh. Jadi ada salah satu tokoh namanya Olive. Dia ini tuh punya masalah pribadi gitu. Bukan pribadinya tuh masalah keluarganya dengan keluarganya, kayak dia tuh nggak terpenuhi kasih sayang orang tuanya gitu. Terus aku tuh kayak cari tahu kenapa dia ngerasa nggak merasa disayang sama orang tuanya gitu loh, dan itu juga dibahas kan di jurusan aku. Wow, menarik ya, ada kayak mungkin lebih ke isu parenting ya sih? Iya, isu parenting dan juga krisis identitas yang dibawa anak. Iya, gitu. Bener banget, dan itu salah satu poin sih di novel ini. Kamu sentil juga ke tugas atau? Enggak, ini poin di novelnya sih. Kan itu masa-masa SMA ya, masa-masa anak kayak masih nyari jati diri, masih krisis identitas, kayak masih gue habis ini harus kemana nih gitu. Masih bahasanya itu masih gampang lah ke bawah arus gitu kan. Iya. Dan ya itu yang jadi poin pentingnya. Dan gimana cara tiap-tiap karakter itu bisa mengatasi krisis identitas mereka gitu. Menyelesaikannya juga dan menyelesaikan secara mandiri gitu. Wow, menarik. Apalagi tema buku ini kan buat SMA, tapi kamu kaitin apalagi dengan perspektif psikologi. Wow, sangat insightful buat aku. Dan mungkin dari segi impact-nya ke kamu nih, kalau kamu sebagai pecinta buku kan biasanya kan kamu kalau suka nge-like Instagram itu kan ada banyak quotes. Mungkin kamu kalau di dalam buku Stay ini apa akhirnya menginspirasi kamu tadi kamu ambil jadi bahan tugas, terus apa sih quotes yang mungkin bisa kamu pilih satu jadi favorit kamu di buku Stay ini? Kalau untuk quotes aku nggak inget dengan detail ya, tapi kalau apa yang menginspirasi aku itu, pertama aku itu abis baca buku itu jadi yakin kalau aku tuh bukan satu-satunya orang yang punya masalah di dunia ini. Aku bukan satu-satunya orang yang krisis identitas ketika itu. Jadi aku kayak, aku pasti bisa melalui fase-fase krisis identitas dan masalah-masalah yang aku hadapi gitu sih. Wow, itu impact dari pesan-pesan yang di dalam buku Stay ini ya. Benar. Salah satunya kamu jadi nggak merasa sendirian loh. Ternyata ngerasa ketika menghadapi masalah kamu nggak sendirian, ternyata ada banyak yang juga menghadapi loh. Iya. Tapi dengan cara-cara hebat dan lainnya. Iya, benar. Itu salah satu yang menginspirasi kamu ya. Salah satu dan yang paling besar sih sebenarnya. Ngasih impact banget ke kamu. Masih impact banget karena aku pas masih lulus SMA. Sebenarnya aku tuh SMA, ini aku cerita dikit ya. Iya, aku SMA ke kuliah nih banting setir banget. Banting setir, maksudnya gimana tuh? Kan kalau orang biasanya dari jurusan IPS, IPA, atau IPA ke IPS gitu ya. Aku ini dulu tahfiz. Wow. Terus banting setir ke psikologi. Tahfiz, berarti kamu sempat ke pesantren?
Oke, pesantren pas SMP SMA 6 tahun. Wow, 6 tahun. Terus kamu magister ke psikologi. Iya sih, jauh juga banget kan. Jauh banget. Apalagi biasanya kan kalau pesantren itu kan kamu kan biasa ada harus ngabdi dan ada. Iya, tapi aku nggak ngelakuin itu semua karena apa ya, aku ngerasa kalau itu tuh bukan passion aku gitu. Passion dalam hal kayak studi gitu. Aku sebenarnya diarahkan untuk melanjutkan studi di UIN, tapi aku nggak ngambil karena yang direkomendasikan sama sekolah aku bukan jurusan yang aku mau gitu. Akhirnya kamu memilih psikologi mandiri. Iya. Dan pas itu juga sebenarnya kayak banyak bimbang juga gitu. Pas abis lulus habis itu aku baca buku itu masih kayak bimbang, ini bener nggak ya jurusan aku gitu. Tapi pas aku baca buku itu, ternyata emang harus dijalanin dulu baru kita bisa tahu begitu. Itu jadi mungkin insight dari buku Stay yang kamu terapin juga ya. Mungkin jadi pertimbangan kamu juga ketika memilih keputusan-keputusan dalam masalah yang kamu hadapin. Benar. Wow, menarik. Apa ini kan padahal fiksi tapi impact-nya se-powerful itu ya ke kamu ya. Wow. Mungkin terakhir soal ending nih. Soal ending, kamu puas gak sih sama endingnya ini ketika baca buku ini? Antara puas nggak puas sih. Aku puas karena pada akhirnya karakternya itu tuh bisa menemukan jati diri mereka, bisa melanjutkan hidup mereka dengan sangat baik gitu. Tapi nggak puasnya karena aku pengen tahu lebih lanjut gitu. Okay. Ternyata kamu masih kepo sama mungkin cerita selanjutnya. Iya benar. Karena se-powerful itu dan se-impact itu di kamu. Karena bagi aku sendiri tuh nggak banyak novel remaja yang yang berkualitas itu. Iya, yang dia itu bahasanya ringan tapi banyak banget nilai-nilai yang bisa diambil gitu. Itu juga bener-bener jarang banget. Aku nemunya juga nggak sengaja sebenarnya. Kayak jadi buat kamu itu novel itu kayak harta karun, kayak hidden gem sebenarnya. Hidden gem. Bahasanya. Wow. Tentang buku ini tadi sempat Lintang bilang ini adalah sebuah novel yang menarik dan juga hidden gem buat anak muda dan mungkin bisa direkomendasiin juga ya buat banget buat teman-teman untuk mungkin yang suka baca novel tapi kadang-kala mungkin masih suka sebel karena kualitasnya kayak isinya romance, itu percintaan, kayak kasus-kasus kayak novel-novel Wattpad atau apapun lainnya, bisa direkomendasiin sama Lintang untuk baca buku Stay. Nah, buat teman-teman yang sudah mengikuti, terima kasih sebelumnya tapi terima kasih ya untuk Lintang yang sudah sharing-sharing. Wow, buat aku ini menarik perspektif kamu baca novel, kamu bawa ke dunia psikologi. Itu hal yang sangat menarik dan it's a wonderful thing lah kira-kira buat aku. So, buat teman-teman terima kasih juga yang sudah menonton konten Beyond the Book kali ini. Semoga bisa menambah inspirasi dan juga bisa menambah wawasan teman-teman semua. Aku Diva Natasha, sampai jumpa.